Kita insya Allah mau tour city dari Raudhah dan ziarah kubur Nabi SAW. Kita tour city mendatangi beberapa titik di Madinah. Seperti kita sholat di Masjid Quba untuk mengejar pahala umrah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia datangi Quba lalu dia sholat, maka pahalanya sama dengan pahala umrah. Kita juga akan mendatangi insya Allah lokasi perang Uhud. Cuma memang dalam masa pandemi ini dilarang untuk tour city seperti umumnya biasa sebelum pandemi, menggunakan bus khusus. Oleh karena itu kita sekarang insya Allah akan menggunakan bus pariwisata yang busnya dua lantai dan kapnya terbuka, sebagaimana nanti insya Allah akan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini insyaallah sebentar lagi kita akan lewatin kuburan Baqi ya. Tadi kita lihat dari jauh, sekarang kita akan lewat agak dekat dengan Baqi ini. Baik, kuburan Baqi ini adalah kuburan yang sering dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau rutin, termasuk sebelum beliau meninggal dunia, itu beliau masih menziarahi kubur ini. Dan kuburan ini satu-satunya kuburan yang Nabi SAW doakan secara khusus. Didoakan secara khusus. Jadi doa SAW mengatakan, ya Allah rahmatilah dan ampunilah penghuni Baqi. Jadi doa ini kena. Kata para ulama, siapapun yang dikubur sampai menjelang hari kiamat dapat doa Nabi itu. Nah, ini kuburan Baqinya. Jadi seluruh penduduk Madinah atau yang datang ke sini meninggal dunia dikubur di sini, termasuk jemaah haji dan jemaah umrah. Nah, khusus masalah kematian ya, di Madinah ini ada sendiri kekhususan. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah. Bukan maknanya bunuh diri, tetapi ya yang benar adalah berdoa agar mati di Madinah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di kota Rasulmu. Padahal waktu itu kerajaan lagi sangat luar biasa gitu ya, lagi besar. Tidak mungkin tidak mungkin Umar bin Khattab itu dibunuh di Madinah. Kesannya begitu pada saat itu, karena kerajaan sangat luas dan kuat sekali umat Islam. Tapi Hafsah bertanya, anaknya yang merupakan istri Nabi, ya, wahai ayahku, bagaimana bisa anda mati syahid di kota Rasulullah? Kata Umar bin Khattab, Allah akan datangkan kalau Allah ingin. Nah, betul Allah datangkan Abu Lu'lu' Majusi yang menusuk Umar bin Khattab sehingga beliau mati syahid di Madinah. Nah, tapi saksi bahasan kita, beliau minta agar mati di Madinah. Jadi memang ada khususan sendiri gitu. Nah, ini sisi lainnya Baqi. Kalau kita tinggal di belakang masjid, ini bagian depan masjid ini sekarang. Ini hotel-hotel semua ini bagian depan masjid, lawan arah kita. Kita di belakang masjid, ini depan masjid semuanya. Ini arah kiblat kita. Nah, ini pintu Baqi, salah satu pintu untuk masuk gitu. Tapi tentu di saat sekarang tidak dibolehkan ya. Dulu kuburan Baqi hanya kotak saja. Terjadi perluasan dan akhirnya pemerintah Saudi juga buat kios-kios ini. Karena seringnya jemaah lula lalang, maka ini diperdagangkan gitu. Nah, ini tadi sisi yang kita ziarah kuburan Nabi ya. Ini Baqi dari samping sekarang. Tadi dari depan. Tadi saya lupa sampaikan, kita bus ini tidak rutin dipakai sama Uhud Tour ya. Uhud Tour memakai bus Sabco seperti yang kemarin kita dari Jeddah ke Madinah. Cuma karena sekarang tidak ada tour city, gak dibolehkan. Subhanallah, Allah Maha Kuasa, kantor pariwisata ini tetap dibolehkan jalan. Oleh karena itu kita bisa pakai dan alhamdulillah kita blok satu bus ya. Kota Madinah ini terdapat dua masjid yang mulia. Kita sudah tahu Masjid Nabawi yang kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram 100.000, di Masjidku 1.000. Dan ada Masjid Quba yang akan kita datangin sekarang, tujuan kita insya Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Quba dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umrah. Bapak Ibu bayangkan,
seperti yang sudah kita beli paket lengkap, naik pesawat 9 jam, naik bus ya. Lagi tambah ya, walaupun kita ke Makkah kita masih naik bus. Segala macam pengorbanan ini itu bisa dirangkumkan dengan sholat 2 rakaat saja di Kuba. Itu keutamaan yang luar biasa gitu. Dan kemudian Nabi SAW sering mendatangi Masjid Kuba karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Yang artinya masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan, maksudnya Masjid Kuba, karena memang dibangun oleh Nabi SAW dan juga diikuti oleh orang-orang beriman yang membangunnya. Itu lebih layak kau sholat di dalamnya, hai Muhammad. Di sekitarnya ada orang-orang yang suka sekali bersuci. Sebagian ahli tafsir memaknakan ayat ini mengatakan, penduduk Kuba kalau bersuci menggabungkan 2 hal. Mereka istinja dan istijmar. Istinja itu cebok dengan air. Istijmar membersihkan dengan batu kalau tidak ada air biasanya ya. Tapi mereka saking sukanya bersih, mereka gabungin dua-duanya. Jadi itu yang disebutkan Allah SWT, mereka suka bersuci.